Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnar Harahap, Prodi Vocational Informatika semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oscillator dan TCP atau IP. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian oscillator. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau yang dikatakan sebagai International Organization for Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI referensi. Kemudian, kepanjangan dari OSI adalah Open System Interconnection, yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Kemudian, selanjutnya, tujuan dibuatnya oscillator ini adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolated. Ini berarti user dapat dia bisa bekerja sama dengan produk dengan sistem tanpa perlu memerlukan penanganan secara khusus. Kemudian selanjutnya, fungsi OSI. Fungsi oscillator ini dalam perjalanannya, fungsi OSI dapat diproduksi dengan komputer dan didelivery dengan jaringan internet, tidak menerapkan protokol model oscillator. Namun, konsepnya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena masih banyak yang digunakan terutama dalam melacak permasalahan. Kemudian, fungsi jaringan ini akan dapat segera diatasi ketika komunikasi kembali normal. Kemudian, model oscillator ini mempunyai 7 layer, di mana setiap lapisannya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Yang pertama di sini ada application layer atau lapisan ke-7. Application layer ini adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contohnya seperti HTTP, FTP, SMPT, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada presentation layer atau lapisan ke-7. Dia berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Dia menerapkan kepada sebuah jaringan. Contohnya di sini ada MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, di sini ada session layer, lapisan kelima, berfungsi untuk mengendalikan dialog. Maksudnya mengendalikan suara maupun pengelolaan terhadap koneksi jaringan. Oke, selanjutnya contoh dari lapisan kelima tadi, contohnya yaitu NFS, RTP, dan SMB. Oke, selanjutnya ada di sini transport layer. Lapisan keempat, lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Dia mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memecahkan data, melakukan transmisi data, kemudian setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini. Kemudian selanjutnya melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data. Selanjutnya di sini ada network layer atau lapisan ke-7. Dia bertugas untuk mengidentifikasi alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi satu jaringan. Fungsi lainnya yaitu melaksanakan proses routing dan membuat headers untuk setiap paket data yang ada. Kemudian selanjutnya di sini nomor 6 ada data link layer, lapisan kedua. Fungsi utamanya yaitu memeriksa bila jika terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan, pengelamatan hardware pada MAC address, dan flow control.
Kemudian selanjutnya di sini ada physical layer atau lapisan pertama. Physical layer inilah lapisan pertama dari sebuah OSI layer. Dia berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai tidak sembarangan. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik, dan sebagainya. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Cara kerja layer OSI layer ini mempunyai cara kerja. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama di sini aplikasi layer mengirim data. Baru yang kedua terjadi konversi email menjadi sebuah format. Kemudian yang ketiga, pada persission layer ini akan dibentuk sesi perjalanan data. Selanjutnya pengiriman melakukan pemecahan data. Network layer membuat alamat, akan dilakukan pembentukan data. Kemudian pada physical layer sisi lapisan utama akan dikirim melalui perantaraan. Oke, selanjutnya di sini ada tadi yang pertama ada OSI layer, yang kedua yaitu TCP atau IP. Kepanjangan dari TCP ini adalah Transmission Control Protocol yang disingkat sebagai TCP. Dia memiliki arti sebagai kolaborasi antara Internet Protocol atau IP yang berguna untuk mengatur pertukaran data di dalam internet. TCP ini dibagi menjadi beberapa inti. Artikel ini akan membahas tentang berapa fungsi utama terhadap TCP. Cara kerjanya juga ada. TCP ini banyak digunakan dalam aplikasi HTTPS, HTTP, FTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Aplikasi ini menggunakan TCP untuk membuat komunikasi menjadi handal. Secara lengkap, TCP ini adalah sebuah sistem yang menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Baik, saya jelaskan kembali. TCP ini adalah sebuah sistem yang menyediakan komunikasi yang lengkap dan yang handal dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Transmisi kontrol protokol ini berada tepat di posisi transport layer, alat komunikasi dari komputer, yaitu TCP/IP ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.